strengthening emotional maturity. Karena ini mungkin yang lebih perlu kita ingatkan sama-sama nih, apa yang bisa kita perkuat dari emosi kita sebagai leader. Yang Bapak Ibu jawab itu kan pasti berdasarkan pengalaman masing-masing bisa berbeda. Dari pengalaman Daily Meaning, kami membawakan workshop leadership bertahun-tahun. Yang kami temukan dari ngobrol dengan leader semua level, itu pasti ada yang namanya ketidaknyamanan atau pain of leadership. Yang salah satunya tadi sudah disebutkan Bapak Ibu juga. Kita coba lihat di slide berikut ini. Ya, apa yang menjadi tantangan kita sih sebagai leader? Kita langsung buka semua saja, Mbak Kay. Ada 5 yang paling umum. Pertama, intinya Bapak Ibu sebagai manusia, kita kan pasti punya kebutuhan dasar emosi ya. Gitu. Kita pasti mau seneng lah disukain tim, seneng lah pasti kalau kita merasa mampu gitu ya, mencapai target seperti yang tadi Bapak Ibu bilang. Merasa nyaman itu kan pasti lebih enak daripada nggak nyaman gitu. Rasanya adil itu juga pasti lebih ideal. Apalagi kalau bisa tetap bareng-bareng sama tim, semuanya happy gitu ya. Tapi kan realitanya Bapak Ibu ketika jadi pemimpin, seberapa ini menjadi malah suatu yang kita justru nggak dapat. Dulunya kita waktu jadi anggota tim lebih gampang untuk disukai gitu ya. Cukup mengerjakan tugas kita, udah everyone menyukai kita. Lebih menyukai kita lah setidaknya gitu ya. Tapi kalau jadi leader, lebih susah tuh Bapak Ibu untuk disukainya seperti apa gitu ya. Yang saya rasa dari obrolan hari ini Bapak Ibu sudah menerapkan dengan keren di level masing-masing. Tapi ini memang perlu kita terus jaga gitu sampai level leadership kita makin naik emotional maturity itu sangat kritikal supaya kita bisa menjadi leader yang semakin matang. Apa yang perlu kita jaga Bapak Ibu? Pertama adalah sadar diri. Sadar diri adalah sebenarnya seperti yang tadi kita sudah lakukan, banyak ada refleksi. Bapak Ibu seberapa sudah mengenal diri sendiri sebagai leader? Apa kekuatan saya? Apa kekurangan saya? Apa yang menjadi PR saya sebagai leader. Itu penting Bapak Ibu karena nanti bisa kita jadi tahu, oh saya perlu mengembangkan diri seperti apa. Contohnya Bapak Ibu kalau saya boleh sharing pribadi gitu ya. Sadar dirinya saya adalah saya punya strength dan weakness yang sama-sama nyambung gitu ya. Saya punya strength, saya dari latar belakang psikologi itu kan suka isi assessment gitu ya, alat tes gitu ya, kuis-kuis gitu. Salah satu yang menjadi kekuatan saya Bapak Ibu adalah saya mudah memaafkan. Nah, itu saya sadar tuh Bapak Ibu. Dari kecil, ketika jadi leader gitu ya. Dari zaman kuliah, ketika misalkan urusannya tugas kelompok gitu ya, kuliah gitu. Sampai sekarang ketika jadi leader, itu salah satu hal yang saya sangat memang merasa melekat gitu. Ya, saya adalah orang yang mudah memaafkan gitu. Jadi kalau tim ada salah, minta maaf gitu. Mudah luluh biasanya gitu. Oh ya udah nggak apa-apa, jangan diulangi ya gitu. Itu sadar dirinya saya, strength saya. Tapi saya juga sadar lama-lama itu juga menjadi hal yang perlu hati-hati. Karena kan sebagai leader, sesuai concernnya Bapak Ibu, kan kita juga perlu kadang-kadang tegas gitu ya. Bukan cuma masalah memaafkannya nih, tapi tindak lanjutnya setelah itu seperti apa, seberapa kita perlu menegur. Nah, itu sadar dirinya saya yang mengarahkan pada poin 2, kontrol diri. Kontrol diri adalah dengan kita paham diri kita seperti apa, seberapa kita pede situasi tertentu, kekuatan kita apa, PR kita apa, kita jadi lebih bisa mengontrol diri dengan bilang, kalau saya misalkan ke diri sendiri, oh saya perlu lebih berani untuk menegur tim. Saya perlu lebih untuk menyampaikan apa adanya, kenapa ini bahaya untuk kalau misalkan dilakukan lagi, gitu. Itu adalah kontrol diri, Bapak Ibu. Tapi yang harus lakukan sadar diri dulu, memang, gitu ya. Poin ketiga, Bapak Ibu, sadar lingkungan. Kalau tadi kita melihat diri sendiri, ketiga adalah sadar lingkungan. Sadar lingkungan berarti seberapa kita melihat kondisi timnya kita, gitu ya. Contoh tadi Bu Nita udah sharing dengan very beautiful. Sadar lingkungannya adalah saya perlu paham bahwa saya berhadapan dengan tim yang mungkin level kompetensinya nggak sesuai harapan. Terus ada perbedaan bahasa, beda culture. Itu adalah contoh sadar lingkungan, gitu ya. Saya nggak bisa lagi curhat ke tim saya. Saya ketika curhat ke leader juga ya leadernya ada perbedaan gitu ya. Itulah yang mengarahkan kita ke poin 4 Bapak Ibu, yaitu penempatan diri. Bagaimana kita membawa diri kita. Karena ketika kita menjadi pemimpin,
itu kita harus bisa menempatkan diri sebagai secara cakep gitu ya. Apa yang boleh di-share ke tim kita, apa yang jangan dulu gitu ya. Apa yang perlu kita curhatin ke leader kita, apa yang jangan dulu. Itu yang perlu kita jaga sebagai leader. Kita harus matang secara emosional gitu ya. Kalau jadi leader Bapak Ibu nggak cukup sekedar matang secara cara berpikir teknis, tapi emotional maturity Bapak Ibu. Kenapa? Karena secara data, Bapak Ibu, secara riset, yang paling menentukan apakah tim itu bertahan di suatu company itu bukanlah soal company-nya saja, bukanlah soal kerjanya saja, tapi faktor utamanya adalah Anda sebagai leadernya, Bapak Ibu. Apakah Anda leader yang mature di mata tim Anda? Apakah Anda leader yang terasa matang, bisa mengarahkan, bisa mengembangkan, dan siap untuk jadi pemimpin? Itu yang paling menentukan tim Anda, apakah bisa happy and productive, apakah mereka juga menjadi engage dan bertahan di tim Anda dan di perusahaan Anda, Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi quick reminder. Gitu. Saya rasa Bapak Ibu sudah menerapkan. Tinggal kalau lagi situasi sulit, jangan lupa mengingatkan diri, sadar diri, gitu ya. Kontrol diri, gitu ya, termasuk kontrol emosi, sadar lingkungan dan juga penempatan diri. Oke. Kualitas seberapa tergeraknya anggota tim itu kita bisa bedakan menjadi tiga. Yang pertama itu satisfied, yang kedua engage, yang ketiga inspire. Saya jelaskan dulu secara singkat ya. Satisfied itu sesederhana nggak ada komplain. Jadi tim bekerja tanpa komplain, tanpa merasa teraniaya, kasarannya gitu. Udah gitu. Tapi memang tidak di titik yang termotivasi sebenarnya. Karena dia cukup puas aja gitu sama kerjaannya. Itu satu. Motivasinya yang paling low. Engage itu the next step-nya tuh. Ya kalau kita bilang team engagement, itu sebenarnya di titik yang tengah. Secara motivation wise. Yang paling tinggi ternyata ada yang lebih tinggi lagi maksudnya itu adalah seberapa tim kita tuh inspired gitu. Tergeraknya secara inspirasi gitu. Dan kemudian ini yang bisa paling menunjukkan tim itu termotivasinya paling tinggi dengan teknik yang inspired tersebut. Yang menarik adalah apa yang membuat tim itu satisfied, engaged, dan inspired. Yang pertama, untuk yang satisfied Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu tadi fokusnya pada benefit, lalu kemudian ada bonus gitu ya, lalu kemudian lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan lain seterusnya. Bapak Ibu sekalian tidak salah, namun dari riset itu menunjukkan bahwa motivasinya di level yang low ya, nggak ada komplain tadi itu loh. Jadi tidak tergerak semotivasi itu. Di level berikutnya, itu kita bilangnya adalah engage. Apa yang bisa membuat tim itu motivasinya lebih tinggi di level engage? Tadi ada yang menyampaikan ya masalah apa yang sudah dicapai tim. Wah, timnya keren banget nih. Yang kemudian akan juga mencapai sesuatu yang keren. Itu udah masuk ke bagian engage kalau secara riset. Jadi, sense bahwa I am with the right team. Saya bersama tim yang keren. Itu akan membuat mereka termotivasi. Diberikan otonomi, itu yang tadi disampaikan sama Bu Nina terakhir ya. Beberapa kondisi kamu harus menjadi independen tanpa ada involvement saya mengarah ke sana tuh. Otonomi dalam pekerjaan, yang tadi facility to growth, masalah career path dan lain sebagainya di sana, dan membuat perbedaan memberi dampak juga masuk ke sana gitu. Sehingga teman-teman bisa memperhatikan ya, satisfied itu mostly sifatnya rewarding experience dan sifatnya tuh apa ya, benda apa yang diterima, apa yang kemudian dilihat gitu. Lingkungannya kah, fasilitasnya kah, proses kerjanya kah, benefitnya. Engage itu adalah sesuatu yang sifatnya lebih psikologis, sense of belonging jadi tim, rasa otonomi, perasaan berkembang belajar, perbedaan dan dampak gitu ya. Semakin psikologis, makanya semakin kena juga tuh ke motivational. Inspire ini semakin lebih selektif lagi, ternyata yang bisa membuat terinspirasi adalah ketika dia mendapatkan makna dan inspirasi dari misi perusahaan. Makanya tadi saya tertarik dengan Ibu Monica ya, ketika bilang bahwa we are not charity organization dan lain sebagainya, yang kalau misalnya ingin ditambah diperjelas gitu ya, siapa tahu saya kombinasikan dengan Pak Immanuel ya gitu, masalah value yang sejalan gitu, bahwa wah saya terinspirasi banget nih sama misi perusahaan. To be honest, di Daily Meaning kan tagline-nya kami dan memang menjadi spiritnya kami adalah more than the source of daily bread gitu ya, bahwa pekerjaan itu bukan untuk sekedar mencari uang gitu. Surprise ini ternyata banyak high talent yang tertarik juga dengan hal tersebut.
dan kami tunjukkan bukan career path ya, kayak bentuk-bentuk programnya daily meaning, impact yang disampaikan gitu ya, bahkan sampai change organization berhasil seperti apa, proses merger seperti apa gitu. Itu yang kemudian wah keren nih, sehingga kemudian beberapa high talent tertarik untuk tersebut dan akhirnya well perform karena dia tahu bahwa this is a very good organization. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ini titipannya buat teman-teman Bapak Ibu, terinspirasi dari para pemimpin di perusahaannya. Karena ngelihat, let's say, misalnya Bu Titin gitu ya, gila Bu Titin prosesnya tuh ya, masuk ruangannya udah beda. Dari entah perjalanan hidupnya, dari pencapaiannya dia gitu. Tapi saya sangat suka banget sama Bu Titin. Itu motivasinya sudah di level yang paling tinggi gitu. Dan kalau saya boleh sampaikan apa adanya ya Bapak Ibu sekalian, terinspirasi dari para pemimpin di perusahaannya adalah yang paling bisa kita kontrol di tangannya kita. Benefit kan bukan di tangan kita full ya, teman-teman. Kayak kita kan nggak bisa menjanjikan, kalau kamu lakukan ini, saya kasih benefit seperti ini, kan ada aturannya dong, gitu. Proses kerja juga bukan kita yang paling menentukan. Kita bisa mengusulkan mungkin, memodifikasi, tapi hanya di scope timnya kita. Tapi kalau kita sampai mengatur sampai lintas fungsi, nggak punya kewenangan. Fasilitas, kewenangan bukan di kita, lingkungan kerja, mungkin kita terlibat, tapi bukan kontrol penuh. Yang menarik dari semua ini, bayangkan, untuk bisa membuat tim kita terinspirasi, ternyata yang motivasinya paling tinggi itu juga ada yang kontrolnya paling tinggi di tangan kita, yaitu seberapa kehadiran presence kita itu menginspirasi anggota timnya kita. Can you imagine gitu? Jadi sambil menghayati seperti ini, teman-teman kita sambil reflektif ya. Kita sebagai anggota tim nih, sebagai anggota tim, sebagai leader, apa yang paling sering kita highlight atau kita jual ketika kita ingin memotivasi timnya kita gitu. Kalau selalu terbatasnya pada satisfied, 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 ya capek sendirian jadi make sense dong sebagai leader karena ya kita cuma sesuatu yang sifatnya superficial. Meskipun memang juga penting sebagai dasar. Semakin engage, semakin kita hidup kita sejahtera, semakin kita menginspirasi, the team will motivated as it is gitu. Yang lebih baik jadi leader adalah yang semangat jadi leader atau yang enggan jadi leader. Mas Fadil, boleh open mic sebentar? Kita diskusikan sama-sama. Halo Halo Mas Kak, Fadil. Mas halo. Fadil, kabar baik hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mas Fadil, thank you sudah aktif juga gitu ya. Mas, kalau menurut Mas, kenapa sih penting punya kemauan itu menjadi seorang leader? Penting karena di satu sisi terkadang ada beberapa orang tuh yang sebenarnya mereka udah punya skill secara leadership. Hmm, Tapi hmm, karena kemauannya itu tidak ada entah satu dan lain hal yang membuat sehingga dia tuh jadi kayak selalu menganggap bahwa ya udahlah hmm, mungkin posisi ini kayaknya lebih cocok buat orang lain entah temannya atau hmm, siapa gitu. Jadi karena memang tidak ada kemauan itu. hmm. Berarti lebih bahwa di posisi sekarang udah comfort zone, udah deh nggak usah jadi leader Hmm, gitu. Sini salah aja satunya itu. enak, adem gitu ya. Betul, betul Kak. Siap. Thank you Mas Fadil untuk sharingnya. Halo, boleh open mic, Mbak Devi. Iya, halo. Halo, Mbak Devi. Mbak Devi, kenapa kira-kira penting nih untuk cari yang semangat dan yang mau? Ya, karena kalau menurut saya, kalau dari segi motivasi itu kan ya dari dalam diri ya. Kalau misalnya bayangannya Betul. kalau orangnya emang udah nggak mau, walaupun dia udah punya skillnya, ya udah dia akan ngejalanin cuma sekedar formalitas aja. Tapi kalau Yes. misalnya dia dari segi motivasi udah mau, kalau dari segi skill kan pasti bisa dipelajari. Apalagi kalau misalnya dia memang punya motivasi untuk jadi leader, pasti dia Hmm. mau untuk menjadi lebih baik nih. Jadi mungkin dia akan Hmm. bisa ngejar juga nih untuk belajar jadi leader yang baik itu seperti apa. Itu sih, Kak. Hmm. Good. Jadi kalau kuncinya adalah di self improvementnya itu ya. Kalau orangnya memang Ya. niat, dia mau menjadi yang belajar terus menjadi leader. Kadang kan nggak ada habisnya. Sip. Ya. Thank you Mbak Devi untuk sharingnya. Ini riset dari University of Pennsylvania gitu dan disupervisi oleh Adam Grant. Kalau teman-teman tahu, Adam Grant itu salah satu doctorate di bidang organization. Jadi dia meneliti dari berbagai leader diukur dua hal. Yang pertama adalah seberapa dia pengen banget atau nggak pengen banget jadi leader. Yang kedua adalah seberapa menurut peersnya, menurut rekan-rekan sejawatnya dan menurut timnya, dia adalah leader yang bisa berperan dengan baik atau enggak. Sebenarnya teman-teman yang disampaikan adalah tepat, tapi ada syarat dan ketentuan berlakunya. Jadi, menurut riset, leader yang paling bisa mengembangkan tim, yang paling siap, itu adalah yang justru ada punya keengganannya sedikit.
teman-teman. Ya, ini menarik nih, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada dua area gitu ya. Yang paling bawah adalah reluctance to lead. Jadi dia seberapa kalau dituju jadi leader, enggak lu aja gitu ya. Jadi seberapa leader ini terasa bisa benar-benar mengayomi timnya, mengembangkan timnya gitu ya, memimpin dengan optimal. Titik optimalnya teman-teman justru adalah orang-orang yang punya reluctance to lead. Jadi sebenarnya orang-orang yang mungkin, aduh agak khawatir dikit-dikit ya jadi leader gitu, aduh takut gak cocok, itu justru adalah yang menurut riset kan jadi the best leaders, ya. Yang kalau misalkan orang terlalu pede jadi leader gitu, gue mau jadi leader gitu, gue cocok jadi leader. Nah, menurut riset itu justru yang perlu hati-hati, teman-teman. Karena bisa jadi motivasinya apakah lebih ke mengejar title-nya, lebih ke mengejar posisinya, karirnya semata, itu yang perlu hati-hati. Saya mau menambahkan dari komennya tadi Kak Fadil, ya. Tapi ada riset juga bahwa semakin ke sini, semakin generasi Gen Z gitu ya, setiap generasi punya strength and weakness and characteristics, tapi pola yang konsisten ditemukan di Gen Z adalah banyak juga yang mulai lebih enggan jadi leader karena merasa jadi leader itu ribet gitu, urusannya lebih kompleks gitu ya, lebih kejepit atas bawah gitu. Jadi mereka merasa puas dengan posisi sekarang menjadi anggota tim gitu ya atau yang spesialis itu menjadi tren saat ini teman-teman sekalian. Dan ya jadinya mereka punya reluctance to lead yang nggak usah dipaksakan jadi leader seperti itu. Tapi kalau misalkan orang yang lebih karena hati-hati gitu, karena misalkan saya takut kalau saya jadi leader nanti nggak optimal, itu justru yang karena punya awareness itu yang fuel-nya sangat kuat untuk menjadi leader yang baik, teman-teman sekalian ya. So, ini research-nya mudah-mudahan membantu. Jadi kalau teman-teman sekali lagi untuk yang sudah jadi leader, pasti saya yakin gitu ya, teman-teman leaders pernah mempertanyakan dalam kepala, saya itu cocok gak sih jadi leader gitu ya. Apalagi kalau ada misalkan situasi yang tidak optimal di timnya, timnya ada yang misalkan demotivasi, resign, gak produktif gitu ya. Pasti ada momen-momen self-doubt itu gitu ya. Untuk teman-teman yang segera menjadi leader, siap-siap tuh kalau jadi leader, pasti akan selalu ada pemikiran itu. It's part of leadership, teman-teman sekalian. Ya, dan itu nggak apa-apa banget, itu sesuatu yang masih sehat gitu ya untuk kita punya self doubt, refleksi kita cocok atau enggak ya. Nah, sekarang yuk kita diskusikan supaya lebih siapnya seperti apa